Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Selamat berjumpa lagi di acara pelajaran PAI dan BP. Mudah-mudahan kalian sehat selalu dan berbahagia. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa ma sayyiati a'malina wa man yahdihillahu. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Salawat serta salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan kita, baginda Nabi besar, Nabi Muhammad SAW, serta kepada keluarganya, para sahabatnya, sampai kepada kita semua. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini Bapak akan membahas dengan tema yaitu sholat jama' qashar. Ya. Bapak masih menggunakan buku paket revisi tahun 2016 ya, yang dikeluarkan dari Kemendikbud, yaitu buku paket. Silakan kalian dibuka, yaitu halaman 139 ya, untuk akan dibahas pada pagi hari ini, yaitu sholat jama' dan qashar. Dan siap-siap kalian bukunya dibuka. Kalau sudah dibuka, siap-siap, dan catatannya siap-siap. Oke. Oke, anak-anakku sekalian. Salat jama' dan qashar. Di sini Bapak akan membahas satu persatu ya. Kita mulai saja, silakan anak-anakku sekalian dibuka buku paketnya, yaitu dan siapkan catatannya. Salat jama' dan qashar kita akan bahas, yaitu satu pengertian dan hukum sholat jama'. Ya. Jadi pengertian hukum sholat jama'. Salat jama', anak-anakku sekalian, adalah menggabungkan dua sholat fardu dan mengerjakannya dalam satu waktu. Hukumnya bagaimana? Hukum melaksanakan sholat jama' itu boleh untuk orang yang berada di yang kondisinya darurat, ya, seperti dalam perjalanan jauh. Itu boleh. Itu pengertian sholat jama'. Selanjutnya yaitu jama' takdim. Ya. Anak-anakku sekalian, kita pahami apa itu salat jama' takdim? Salat yang dilakukan dengan cara menggabungkan dua sholat fardu ya, dan dilaksanakan pada saat waktu sholat fardu yang pertama. Misalkan menggabungkan sholat duhur dan asar. Akan tetapi melakukan kedua sholat tersebut ini dilakukan di waktu duhur. Ya. Caranya bagaimana? Caranya melaksanakannya adalah mengerjakan dahulu sholat fardu yang pertama. Ya. Sekali lagi, melaksanakan terlebih dahulu sholat fardu yang pertama, lalu mengerjakan sholat fardu yang kedua. Nah, ini adalah sholat jama' takdim ya. Terus jama' takhir ya. Jama' takhir. Jama' takhir itu sholat yang dilakukan dengan cara menggabungkan dua sholat fardu.
dan dilaksanakannya sama pada waktu yang kedua atau yang terakhir. Misalkan menggabungkan sholat maghrib dan isya, ya, itu di waktu isya, ya, di waktu isya. Terus syarat salat jama. Bagaimana syaratnya? Syarat salat jama itu satu, pada saat sedang melakukan perjalanan jauh, ya, jarak tempuhnya tidak kurang dari 80.640 km. Nah, itu syaratnya. Yang kedua, perjalanan yang dilakukan bertujuan baik, bukan perjalanan untuk bermaksiat, ya, bermaksiat atau tujuan jelek, itu tidak boleh, ya. Yang ketiga, bila seandainya sakit atau dalam kesulitan, ya, boleh kita dijama. Yang keempat, berniat menjama ketika takbiratul ihram. Itu syarat salat jama. Terus pengertian dan hukum sholat qashar. Ya. Selanjutnya, anak-anakku sekalian, coba perhatikan pengertian dan hukum sholat qashar. Jama qashar, ya, jama qashar itu adalah meringkas sholat fardu dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Sholat fardu yang boleh diqashar adalah pertama sholat duhur, kedua sholat asar, ketiga sholat isya. Kalau subuh bisa tidak bisa, maghrib tidak bisa, ya. Itu yang zuhur, asar, dan isya. Selanjutnya anak-anakku sekalian, bagaimana syarat salat qashar? Ya, syarat salat qashar itu syaratnya satu perjalanan yang dilakukan bertujuan untuk baik, gitu, bukan perjalanan untuk bermaksiat atau perjalanan untuk kejelekan, itu tidak bisa diqashar. Yang kedua, jarak jauh sekurang-kurangnya 80.640 km, ya, ini atau lebih, atau perjalanan sehari semalam, itu boleh diqashar. Yang ketiga, berniat sholat qashar ketika di dalam takbiratul ihram. Caranya bagaimana? Caranya melaksanakan sholat qashar adalah sholat yang dikerjakan yang semula 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Pelaksanaannya seperti melaksanakan sholat 2 rakaat pada umumnya, ya. Nah, itu adalah syarat salat qashar, syaratnya. Selanjutnya anak-anakku sekalian, kita praktek sholat jama qashar. Bagaimana? Gini. Praktek sholat jama qashar, satu, memenuhi persyaratan untuk melaksanakan sholat. Nah, yang kedua, bersiap untuk melaksanakan sholat yang didahului dengan iqomah. Ya. Yang ketiga, melaksanakan sholat fardu 4 rakaat diawali dengan niat untuk sholat jamak takdim, ya, pada waktu takbiratul ihram. Paham, ya? Terus yang keempat, setelah niat dilanjutkan sholat duhur 4 rakaat seperti biasa sampai awes salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya, itu. Yang kelima yaitu setelah salam langsung berdiri untuk melaksanakan sholat asar 4 rakaat. Jadi yang didahului dengan iqomah tentunya dengan niat
salat jama takdim gitu ya. Terus yang keenam selanjutnya melaksanakan sholat asar. Yaitu berapa? 4 rakaat seperti biasa yang disampaikan dan sampai salam gitu ya. Nah itu adalah apa? Praktek sholat jama takdim ya. Paham ya? Nah, kita ada tugas nanti. Yang selanjutnya praktek sholat jama takhir. Bagaimana praktek sholat jama takhir? Caranya begini. Melaksanakan sholat jama takhir, misalkan asar dengan zuhur. Ya, ini adalah untuk apa? Untuk jama takhir. Tata caranya hampir sama dengan jama takdim. Hanya niatnya saja yang berbeda. Ya, ini sama saja sama dengan takdim. Itu anak-anakku sekalian. Paham ya? Oke, selanjutnya kita praktek jama takdim qashar ya. Seperti sholat zuhur asar. Contohnya sholat zuhur asar. Satu, harus memenuhi persyaratan untuk melaksanakan sholat. Yang kedua, melaksanakan sholat yang didahului dengan iqomah. Ya, didahului dengan iqomah atau qomat gitu ya. Yang ketiga melaksanakan sholat duhur 2 rakaat diawali dengan niat untuk sholat jama gitu ya, takdim dan qashar ya. Yang keempat melaksanakan sholat duhur berapa? 2 rakaat sampai selesai gitu kan, ini di qashar. Yang kelima melaksanakan sholat asar 2 rakaat yang didahului dengan iqomah dan niat salat jama takdim dan qashar gitu ya. Terus yang selanjutnya melaksanakan sholat asar berapa? 2 rakaat sampai selesai. Itu adalah contohnya sholat zuhur dan asar, sholat zuhur dan qashar gitu ya. Terus yang selanjutnya contohnya sholat maghrib dan isya. Sholat maghrib dan isya. Sholat maghrib dan isya pertama harus memenuhi persyaratan untuk melaksanakan sholat. Apa? Satu, melaksanakan sholat yang didahului dengan iqomah. Yang kedua, melaksanakan sholat maghrib 3 rakaat diawali dengan niat untuk sholat jama takdim. Ya, paham ya? Yang ketiga, melaksanakan sholat maghrib 3 rakaat sampai selesai. Ya, lalu melaksanakan sholat isya berapa? 2 rakaat yang didahului dengan iqomah dan niat salat jama takdim dan qashar. Terus yang selanjutnya melaksanakan sholat isya 2 rakaat sampai selesai. Ini adalah contoh sholat maghrib dan isya. Sholat maghrib dan isya di qashar gitu ya. Yang selanjutnya anak-anak sekalian, praktek sholat jama takhir qashar. Sholat jama takhir qashar. Caranya bagaimana? Caranya melaksanakan sholat jama takhir qashar didahului dengan atau duhur dengan asar ya. Duhur dengan asar untuk jama takhir dan qashar. Tata caranya hampir sama dengan jama takdim dan di qashar, hanya niat saja yang berbeda ya. Niat saja yang berbeda. Ini adalah salat jama takhir qashar. Bapak ulangi. Salat jama takhir qashar itu caranya melaksanakan sholat jama takhir di qashar atau zuhur dengan asar
Untuk jama' takhir dan dikosor, tata caranya hampir sama dengan takdim dan kosor, hanya niatnya yang berbeda, ya, niatnya yang berbeda. Nah, itu anak-anakku sekalian tentang sholat jama' dan kosor. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bapak kalian bisa mengikuti dan bisa mempraktekkan. Silahkan kalian dipraktekkan ya. Sekian saja dulu yang disampaikan oleh Bapak pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf yang sebesar-besarnya bila seandainya ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.